Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama, untuk anak-anak sekalian, para santri Wisma SMA IT Nur Hidayah, saya sampaikan untuk kedepannya salah satu agenda dari Wisma Kewismaan dari divisi kurikulum akan dilaksanakan kajian yang akan kita sampaikan pada setiap malam hari Ahad. Malam hari Ahad nanti kita upload filenya atau kita live secara langsung, yang akan nanti disampaikan oleh para musyrif-musyrif Wisma, yang insya Allah sekalian terutama untuk anak-anak dari santri Wisma kelas 10 ya, sekalian berkenalan pada musyrif-musyrifnya sekalian, belum bisa kesini sehingga nanti berkenalan secara online, setidaknya nanti bisa mendengarkan kiranya siapa yang menyampaikan, disimak, dan jangan lupa nanti akan kita berikan link absensinya, nanti diisi sekaligus menjadi salah satu bahan evaluasi kita bersama nanti. Kali ini untuk agenda kajian divisi kurikulum akan disampaikan oleh saya, Ahmad Habib. Saya sebagai musyrif di Wisma Quran 2 yang akan mengampu kurang lebih ke anak kelas 12 dan sebagian anak kelas 11, dan saya di kepengurusan kewismaan sebagai koordinator divisi kurikulum. Pada materi yang pertama yang akan saya sampaikan ini terkait dengan keutamaan amalan-amalan yang akan kita laksanakan di bulan Dzulhijjah, yang insya Allah akan kita dapat ambil hikmahnya dari masing-masing keutamaan amalan yang Allah berikan pada bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah adanya ibadah haji dan umroh. Allah memberikan kesempatan bagi kita umat muslim untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, yang di sana kemudian Allah memberikan kita pelajaran bahwa Allah itu sebenarnya memberikan kesempatan bagi seluruh hambanya untuk mendapatkan kemuliaan yang sama di sisi Allah. Bagaimana kita bisa melihatnya dari ibadah haji dan umroh? Ya, kita lihat dari bagaimana pakaian ihram itu dikenakan terkhusus bagi jamaah ikhwan laki-laki, di mana semuanya itu sama. Pakaian ihram berwarna putih dikenakan oleh semua orang, baik kulit hitam, kulit putih, dari suku manapun, dari tinggi, pendek, dan sebagainya. Itu Allah berikan kesempatan bagi kita semua untuk terlihat sama derajatnya di sisi Allah. Sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah, bahwa sebenarnya ketakwaan menjadi salah satu nilai utama di sisi Allah, bukan hal lain seperti jabatan, kekuasaan, kekayaan, kepintaran, dan lainnya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ini salah satu keadilan Allah yang berikan kepada kita semua. Semua hambanya diberikan peluang yang sama untuk menjadi orang yang mulia di sisinya. Tidak membedakan antara dia miskin, kaya, pejabat, bangsawan, rakyat jelata, muda, tua, laki-laki, perempuan, atau dari suku manapun. Sehingga harapannya kita, baik antum sekalian sebagai santri Wisma, ataupun bisa mengajak teman-teman yang lain, siswa-siswa SMA IT, ataupun kami sebagai musyrif, itu berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling tinggi derajatnya dengan apa? Dengan ketakwaan kita. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam firman-Nya, dan sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Nah, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil adalah nampak tilas
nampak jelas dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ia merupakan bukti kepasrahan dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang belum bisa melaksanakan ibadah haji di bulan ini, di tahun ini? Nah, kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang Allah anjurkan pada bulan Dzulhijjah. Salah satunya adalah bagaimana Allah memberikan kemuliaan pada 10 hari pertama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana ini yang merupakan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, dan amalannya akan dilipat gandakan di sisi Allah. Sebagaimana dalam sabda Nabi, tidak ada amal yang lebih afdol dibandingkan pada amalan-amalan hari ini. Nah, maksudnya adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Lalu kemudian ada yang bertanya, tidak pula dengan jihad? Rasul menjawab, tidak pula dengan jihad, kecuali orang yang keluar untuk mengorbankan jiwa dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Makanya pada bulan Dzulhijjah ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah, mulai dari sedekah, zikir, tilawah, puasa, sholat malam, sholat duha, atau membantu fakir miskin, anak yatim, dan amalan-amalan yang lainnya. Insya Allah untuk anak-anak kelas 11, anak-anak kelas 12 sudah banyak diajarkan bagaimana amalan-amalan sunnah di Wisma ya. Nanti untuk anak kelas 10 mulai belajar sendiri di rumah, sekaligus bisa mengikuti atau mengajak anggota keluarganya atau teman-teman yang lain yang ada di rumah. Dalam hadis disampaikan, tidak ada hari-hari yang lebih disukai Allah untuk digunakan ibadah sebagaimana pada hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Berpuasa pada siang harinya itu sama dengan puasa 1 tahun penuh, dan pelaksanaan sholat malam pada malam harinya nilainya dengan sholat malam pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah berpuasa di hari Arafah. Puasa hari Arafah ini dianjurkan kepada kita orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Sedangkan untuk jamaah ibadah haji tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa Arafah karena mereka melaksanakan ibadah wukuf. Nah, kalau dari sini kita dapat melihat bahwa Allah memberikan kesempatan bagi semuanya, bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji akan melaksanakan ibadah wukuf, dan kita orang-orang yang belum bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, maka diberikan kesempatan dengan puasa Arafah. Salah satu hadis yang Rasul sampaikan kepada kita tentang puasa Arafah adalah tidak ada suatu hari pada hari itu Allah bebaskan para hamba dari api neraka yang lebih banyak daripada hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah pelaksanaan sholat Idul Adha. Ini berbeda ya dengan sholat Idul Fitri, di mana kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Nah, untuk sholat Idul Adha kita disunahkan untuk makan setelah sholat Idul Adha. Nanti besok waktu antum sekalian sebelum sholat Idul Adha jangan makan dulu, cukup minum secukupnya untuk menghilangkan dahaga. Dari sini kita dapat diberikan pelajaran bahwa kita harus bersabar untuk mengakhiri makan dalam rangka mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang kelima adalah berkurban. Nah, ini salah satu agenda yang biasanya selalu kita ingat-ingat. Mungkin kalau yang agenda lain seperti haji, kemudian puasa Arafah kita sering terlupa. Tapi kalau yang namanya kurban itu sangat erat kaitannya dengan Idul Adha. Ibadah ini sangat istimewa dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dimulai dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya, dikorbankan, yang kemudian Allah ganti Ismail menjadi hewan kurban dengan segala ketaatan, pengorbanan dan pewarisan yang beliau lakukan untuk keluarga muslim. Nah, sekarang kita tidak diperintahkan untuk mengorbankan Ismail, atau apalagi kita, saya atau antum yang belum punya Ismail ya, atau anak-anak belum punya keluarga, kita diminta untuk mengorbankan hewan kurban sebagian dari harta yang kita miliki. Insya Allah ya, semoga semuanya diberikan kesempatan ya. Saya insya Allah untuk tahun ini juga melaksanakan alhamdulillah
Dan antum sekalian kalau masih ada kesempatan, insya Allah masih ada, ini masih kurang lebih ada 5 hari sebelum pelaksanaan Idul Adha, dimaksimalkan. Coba buat buka tabungan kalian. Kurang lebih sekarang 2,5 juta itu sudah bisa melaksanakan kurban. Yang insya Allah akan Allah ganti dengan hal-hal yang lebih baik di isinya. Nah, ini terkait kurban ini, salah satunya dapat kita lihat dari ancaman yang diberikan kepada Rasulullah. Ancaman apa? Ancaman bagi mereka yang sebenarnya mampu untuk berkurban, tapi mereka tidak melaksanakan kurban. Jadi ini benar-benar amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Insya Allah bisa. Belajar, mulai menabung. Insya Allah untuk kurban itu kurang lebih sehari, kalau kalian nabung seharinya 2.000 itu dalam 1 tahun kurang lebih 360 hari itu bisa untuk kurban. Nanti dimulai. Saya dulu udah mulai lama dan mengajak teman-teman, insya Allah bisa kalian mulai. Dalam hadis disampaikan, siapa yang memperoleh kelapangan untuk berkurban dan dia tidak mau berkurban, maka janganlah hadir di tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Sebegitu pentingnya amalan kurban ini untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya. Baik, itu saja yang biasa sampaikan terkait amalan-amalan dalam bulan Dzulhijjah yang kita bisa ambil pelajarannya. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan dapat kita amalkan segala amalan-amalan tersebut dan akan dinilai di sisi Allah sebagai amalan-amalan yang baik dan dilipat gandakan. Kurang lebih yang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.